menguak kabut G30S. Muhammad Al-Hadi adalah seorang Soekarnois. Lebih dari itu, dia adalah pelaku sejarah. Pernah begitu dekat dengan Bung Karno, bahkan pernah menjadi pembantunya dalam posisi sebagai Menteri Transmigrasi dan Operasi Kabinet Wikula yang disempurnakan. Sebagai Menteri Kabinet terakhir Bung Karno, sekaligus saksi hidup jatuhnya Bung Karno, tentu saja Al-Hadi tahu banyak tentang peristiwa sekarang kita kenal dengan sebutan G30S, Gerakan 30 September. Al-Hadi sendiri menyebutnya gestok Gerakan 1 Oktober. Ya, baik 30 September atau 1 Oktober, keduanya terjadi di tahun yang sama, 1965, yang berepilog runtuhnya rezim Soekarno dan naiknya rezim Soeharto. Walhasil, jika kemudian Al-Hadi menulis buku Kabut G30S, menguak peran CIA, M16, dan KGB, menjadi begitu berarti. Persis seperti yang berulang kali Al-Hadi kemukakan dalam banyak kesempatan, bahwa dalang G30S itu bukan hanya CIA, tetapi juga KGB. Awalnya, sungguh sebuah statement yang mengagetkan. Al-Hadi membeberkan secara jelas, dilengkapi fakta pendukung yang sungguh menarik, antara lain kesaksian Al-Hadi yang ketika berada di dalam tahanan Orde Baru, bertemu dengan tokoh-tokoh PKI maupun tokoh-tokoh yang diindikasikan terlibat G30S. Mereka antara lain Jenderal Suparjo, Wakil Pemimpin Senko Sentral Komando G30S, Letkol Untun, Pemimpin Senko G30S, Jenderal Sabur, Komandan Cakrabrawa, dan Pono, Biro Khusus PKI. Kesaksian-kesaksian tersebut kemudian rangkai menjadi sebuah fakta baru yang sejatinya lebih bersifat memperkuat dari fakta-fakta yang sudah lama terbongkar. Antara lain, bahwa Bung Karno sama sekali tidak terlibat baik langsung maupun tak langsung dengan G30S, bahwa ada keterlibatan CIA, M16, dan KGB di dalam tragedi tersebut, bahwa Soeharto mengetahui akan adanya gerakan malam 30 September 1965, bahwa Jenderal Ahmad Yani kepada Bung Karno pernah membenarkan tentang adanya Dewan Jenderal, dan masih banyak fakta lain. Buku yang berjudul Menguak Kabut G30S mencantumkan rencana CIA terhadap penggulingan Soekarno yang secara intensif terulang dalam dokumen penggulingan Soekarno periode 1964 sampai dengan 1968. Sementara itu, agen-agen rahasia Inggris M16 dalam dokumen yang juga dicantumkan oleh Al-Hadi mulai beraksi melakukan kegiatan spionase penggulingan Soekarno secara intensif antara tahun 1963-1966. Singkat kalimat, Al-Hadi, pria kelahiran Kutoarjo 14 Juli 1931 itu, dalam kesepuhannya masih gigih menguak fakta, menguak kebenaran tentang seorang manusia bernama Soekarno. Iqbal alasan dibalik itu tentu hanya Tuhan dan Al-Hadi yang tahu. Hanya suatu hari Al-Hadi pernah berkata, "Percayalah, antek Soeharto masih banyak." Dan selama itu pula, upaya mendiskreditkan Bung Karno juga tidak akan pernah selesai. Jadi kita juga tidak boleh surut menyuarakan kebenaran tentang Soekarno. Ditulis oleh Rosodaras. Demikianlah Ora Gua, Kakar Lambe Sundel.